Tetapi dia menggunakan atribut atau syal Palestina, sehingga dia ditangkap oleh petugas keamanan Saudi. Sampai sekarang masih ditahan, masih diproses. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan melihat sebuah video bagaimana orang yang mengibarkan bendera Palestina ditangkap, saudara. Jadi memang kita mengetahui ya bagaimana di Arab sendiri, negara-negara Islam di Timur Tengah, mereka melihat kejadian Palestina dan Israel ini belum ada respon mereka. Bahkan kita mengetahui sahabat, Arab Saudi sudah menganggap Hamas itu adalah teroris, bahkan dianggap menjadi sebuah organisasi yang diharamkan. Itulah yang terjadi di sana. Mengapa orang yang mengibar-ibarkan bendera di Arab sana ditangkap pihak kepolisian? Sahabat, langsung kita tonton saja videonya. Ada kejadian Kang Alman, ada di grup Murtolib rame saat ini. Videonya juga ada, coba Kang tunjukkan dulu Kang. Iya. Jadi ada salah satu jamaah kita di Indonesia yang menggunakan atribut dari Palestina. Dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit informasi bagi teman-teman kita para mutawif dan juga jamaah umroh. Ya, ada seorang mutawif saat di Madinah, dia membawa jamaahnya ke Masjid Al-Ghamamah. Di Madinah ya? Ya. Nah, tetapi dia menggunakan atribut atau syal Palestina, sehingga dia ditangkap oleh petugas keamanan Saudi. Sampai sekarang masih ditahan, masih diproses. Jadi teman-teman hati-hati ya untuk saat ini di Mekah maupun Madinah dan sekitarnya ya. Masalah ini penting. Nah, seperti itu. Jadi ada salah satu jamaah Indonesia dari nggak tahu travelnya kita nggak sebutkan. Nggak kita sebutkan nama travelnya yang jelas. Bukan berarti Arab Saudi itu nggak respect. Enggak, Arab Saudi itu luar biasa loh. Saking respectnya terhadap saudara Muslim, ya. Tapi harus kita pahami bahwa orang Arab Saudi itu lebih paham tentang riwayatnya. Iya nggak? Betul. Bahwa Palestina dan Israel itu tidak akan damai sampai akhir zaman. Iya. Nah, kenapa Arab Saudi itu tidak membantu persenjataan? Tidak. Justru tidak membiarkan Palestina itu perang dengan bantuan uang, materi dan makanan. Akan membuat orang Palestina insya Allah lebih bahagia. Dan kita juga tidak selalu tinggal diam juga sebenarnya. Kita selalu mendoakan terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Apalagi ada orang Indonesia ya. Di sana seperti Bang Onim, terus Ustadz Muhammad Hussein juga. Nah, ini mungkin konten kehadiran dengan saya itu sama ya. Iya. Tapi beda konteks. Betul. Ini untuk klarifikasi dari teman-teman semua yang selalu menanyakan. Ya, kenapa kita nggak pernah ngepost tentang Palestina? Bukan berarti kita nggak mau, tapi kita ada di Arab Saudi guys. Ya, di mana kita harus negara taat kita dan patuh dengan aturan di sini. Itu sih. Iya. Kalau mungkin kita di Indonesia mungkin nggak jadi masalah ya nggak Kang? Iya. Kalau di sini, aduh bisa-bisa langsung ditangkap kita. Iya, ini jangan teman-teman itu kalau komen itu harus bijak. Iya. Kalian sesama orang Muslim di Palestina perang, tapi kalian malah perang komen, malah nyinyir, iya, mendoakan yang tidak baik terhadap negara-negara yang lain. Iya. Bahkan di sini tidak ada atribut
Muslim di sini. Nggak ada, memang nggak boleh juga Kang. Soalnya tadi yang kita lihat, yang kita dengar juga dari grup para mutawif, ada satu jamaah yang ditangkap polisi karena gara-gara menggunakan atribut itu. Iya. Untuk kelanjutannya nggak tahu apakah ditahan atau dilepaskan lagi. Alam. Yang jelas dari jutaan orang yang ada di sini itu kita nggak melihat satupun yang pakai atribut. Iya. Di sini padahal Kang Alman, setiap hari Jumat, setiap ada khutbah pasti mendoakan yang terbaik juga untuk saudara kita Palestina. Luar biasa. Jadi yang saya heran mungkin karena faktor ketidaktahuan. Iya. Kenapa negara-negara Arab diam, tidak membantu sesama Muslim? Bukan tidak membantu guys. Ketika Libanon perang, Irak perang, kan kita punya batasan-batasan, jadi nggak bisa ikut campur dalam urusan internal negara orang. Jadi ada prosedurnya gitu loh, tidak semudah dan tidak sebayang yang teman-teman bayangkan. Itu sih yang saya tahu, benar nggak? Betul. Arab Saudi itu ketika membantu Indonesia waktu tahun 2004, waktu bencana alam di Aceh, itu dahsyat. Bantuannya bukan sedikit. Bantuan sosial. Iya, apalagi ini Palestina, yang mana ada Masjidil Aqsa. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya berapa? 500. Orang Indonesia yang umroh terus ke Palestina terlebih dahulu, terus ada stempel ingin datang ke sini, itu pasti banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan yang mungkin nggak bisa masuk ke sini. Benar. Jadi kalau siapa saja yang udah pernah masuk ke Palestina kemudian distempel paspornya, itu nggak bisa masuk ke sini. Iya. Itu juga saudara kita seperti Bang Onim, Amadul Hussein Gaza, bukannya mereka nggak mau ikut datang ke sini mungkin untuk umroh ataupun haji. Iya. Tapi ada peraturan negara ya. Iya. Jadi mereka nggak Jadi bisa setiap negara punya aturan masing-masing. Bukan berarti Arab Saudi. Saya berkali-kali loh ngomong, Arab Saudi itu luar biasa. Selalu care terhadap negara sesama Muslim. Dan waktu ini meluas jadinya. Arab Saudi menyerang Yaman, bukan menyerang Yaman, menyerang Syiah. Supaya tidak masuk ke Mekah. Syiah kan tahu sendiri. Betul. Biar nggak menyebar luas. Pelajari dong, sebelum komen, pelajari terlebih dahulu. Iya, karena yang komen itu kebanyakan jahat komennya ya, malah mendoakan yang jelek-jelek untuk saudaranya. Allah Akbar. Ya, jadi itulah kenapa sebabnya kita nggak banyak post tentang saudara-saudara kita yang terkena ledakan bom dan yang lainnya, karena media kita kan di sini dipantau, nggak bisa sembarangan. Kecuali kalau kita tinggalnya mungkin di Indonesia, ya nggak Kang? Iya, negara kita. Ya, tetap kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Palestina segera damai, bergerak dan damai. Pada intinya, mudah-mudahan ada cepat damai dan cepat berlalu. Amin, amin. Tapi yang jelas Palestina dan Israel itu tidak akan pernah damai. Bahkan banyak orang yang ngebahas kalau Palestina menang nanti kiamat. Juga pertandingan sepak bola ya, kita lihat ini saudaraku, juga begitu sama ditolak. شوفوا صوتي نحن في الدرب تاع فلسطين، هاي لابسه الدرب تاع فلسطين وهما جايين نحو لها في الدرب تاع فلسطين، داروا لها تيان تردين. الإماراتيين هنا في فلسطين.
Ya sahabat yang terkasih, kita mengetahui ya bahwa banyak fakta-fakta yang terjadi yang kita ketahui yang cukup berbeda di negeri kita Indonesia. Di negeri kita ini sangat bebas saudaraku mengibar-ibarkan bendera Palestina dan bebas untuk meminta sumbangan ke Hamas. Ini yang sangat berisiko karena Hamas sudah dicap oleh beberapa negara Arab sebagai organisasi teroris yang diharamkan oleh mereka dan dianggap menjadi organisasi berbahaya yang merusak agama Islam itu sendiri. Jadi bukan hal yang baru ya kalau kita ketahui di Arab sana itu memang begitu sahabat. Ya dulu mungkin mereka belum sadar ya, tetapi akhir-akhir ini mereka melihat tindak tanduk Hamas memanfaatkan Palestina untuk kepentingan pribadi mereka. Banyak orang-orang Arab sudah sadar dan mengetahui bahwa yang dilakukan penggiringan opini yang dilakukan oleh Hamas untuk mencari keuntungan belaka untuk mereka. Saudara mungkin sudah menonton kesaksian anak daripada pemimpin Hamas yang ada saya upload videonya di sini. Dia sendiri membongkar bagaimana Hamas itu saudaraku bukanlah bagian dari Palestina. Bahkan beberapa hari yang lalu saya juga upload video bagaimana Presiden Palestina Mahmud Abbas juga terang-terangan berkata bahwa yang dilakukan Hamas tidak ada sangkut pautnya dengan Palestina. Jadi sangat jelas ya sahabat ya, Hamas itu memang musuh semua orang-orang yang tidak menyukai teroris, bahkan orang-orang Arab juga ya. Jadi untuk kepentingan politik sangat dilarang sahabat. Jadi nyata sahabat, jadi bukan karangan-karangan kita saja sahabat. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.